Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana salla alaikallahu barikal ladzi bika ya musyaffa wa khasana wa habana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya abada. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampuh tafsir tahlili yaitu Al-Ustadz Mukhrid Siddiqi MAG Matanullahu fi tuli ayati. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Fakihuddin dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir semester 5. Di sini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah tafsir tahlili yang bertemakan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 74 yang berkisahkan tentang penyembelihan sapi. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 67 dan 73 menceritakan kisah penyembelihan sapi betina. Namun secara tidak langsung cerita ini menggambarkan beberapa sifat-sifat jelek maupun kedurhakaan yang dimiliki oleh Bani Israel. Dalam ayat ini, kejelekan yang dimiliki oleh Bani Israel adalah sifat keras kepala yang ada di dalam diri mereka. Sehingga mereka diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina. Mereka malah mengajukan pertanyaan yang semestinya tidak ditanyakan, yang nantinya membuat mereka terjebak dan kesulitan. Di sini saya akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Al-ayah. Di sini dalam tafsir ayat ke-67 Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Alasannya penyembelihan ini tidak lain karena ada masalah pembunuhan yang tidak kunjung diketahui siapa pelakunya. Orang-orang Bani Israel saling tuduh-menuduh satu sama lain hingga terjadinya keributan di antara mereka. Perintah ini pun sebenarnya memiliki alasan, yaitu untuk meremehkan binatang yang diagungkan dan disembah oleh Bani Israel. Kemudian tafsiran ayat ke-68 dengan dalil meminta petunjuk dari Allah, Bani Israel meminta Nabi Musa agar berkenan berdoa kepadanya supaya diberi petunjuk mengenai sapi seperti apa yang harus disembelih agar kasus pembunuhan cepat terselesaikan. Pertanyaan pertama Bani Israel mengenai ciri sapi betina tersebut maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sapi tersebut tidak tua dan tidak muda. Jadi di sini Allah menjawab pada Bani Israel, sapi yang disembelih tersebut tidak tua dan tidak muda. Dan ayat yang ke-69, jawaban Allah ternyata belum membuat Bani Israel merasa puas. Mereka masih saja bertanya tentang ciri-ciri sapi yang lebih mendetail. Pada ayat ini pertanyaan mereka adalah mengenai warna sapi tersebut. Nabi Musa menjawab, sungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah
sapi kuning, tua warnanya, dan menyenangkan orang-orang memandangnya. Jadi di sini ayat ke-69, Bani Israel sangat tidak percaya dan sangat tidak puas untuk jawaban Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Bani Israel itu ngeyel akan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Maka Allah pun menjawab, sungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi kuning, tua warnanya, dan menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Dan dalam tafsiran ayat 70, ayat ini menunjukkan permintaan tambahan keterangan dari keterangan yang telah disebutkan sebelumnya. Mereka beralasan bahwa ciri-ciri sapi tersebut masih membingungkan ketidaktahuan mereka mengenai ciri-ciri sapi betina adalah karena kebodohan mereka sendiri. Mereka menanyakan hal yang membuat mereka bertambah bingung. Jadi di sini Bani Israel itu sangat-sangat tidak percaya dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Sangat angkuh dan sangat ingin tahu sapi betina apa warnanya dan bentuknya segimana, mau tua maupun muda. Dalam ayat 72, dan ketika seseorang di antara kalian membunuh jiwa yang tidak berdosa, kemudian kalian saling menuduh tentang siapa yang pembunuhannya, karena si pembunuh tidak mengakui perbuatannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak memperlihatkan tanda kebenaran Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali mayat yang akan telah dibunuh untuk memberitahu siapa pelaku yang sebenarnya melalui mukjizat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyikapkan bukti yang telah disamarkan oleh si pembunuh dan disembunyikan oleh saksi. Dan pada ayat ke-73, seorang Bani Israel melakukan pemukulan terhadap orang-orang yang terbunuh dengan sebagian anggota mereka beradaptasi yang telah mereka sembelih. Anggota tubuh yang dimaksud adalah anggota mana saja dari sapi tersebut. Setelah mereka memukulnya, Allah menghidupkan mayat tersebut, lalu ia memberitahu pembunuhnya yang sebenarnya. Dan pada ayat ke-74, walaupun kaum Yahudi telah menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, hati mereka tetap keras dan menolak menerima kebenarannya. Kekerasan hati mereka diibaratkan seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Akan tetapi Allah mengingat dan menghitung amal-amal mereka, lalu kelak mereka akan dibalas dengan setimpal. Ini mengandung ancaman yang sangat keras, sebab firman Allah Subhanahu wa taala mencakup semua perbuatan, baik yang kecil maupun yang besar. Kemudian kontekstualisasi ayat dengan kondisi tersebut. Ayat 67 sampai 71, faedah ayat yang pertama yaitu al-misbah. Hati kaum Yahudi yang keras, perbuatan meragukan perintah Allah Subhanahu wa taala
dan mencecar Nabi dengan banyak pertanyaan. Kemudian faktanya kaum Yahudi saat ini melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, faedah dalam tafsir Al-Munir, sikap ekstrim dalam beragama tidaklah terpuji. Dalil Al-Maidah ayat 101 dan hadis dalam Arba'in Nawawi ke-30. Faktanya bertanya tentang sesuatu yang Allah diamkan. Faedah ayat ke-67 dan 71. Sifat malas kaum Yahudi dan menunda pekerjaan. Faktanya banyak ilmuwan yang berketurunan Yahudi seperti Albert Einstein, CEO founder Google Sergey Brin, CEO Microsoft, Stephen Ballmer dan lain-lain. Yang kedua, sementara Indonesia menempati peringkat pertama negara paling mager di dunia. Ayat ke-73 sampai 74. Kerasnya hati kaum Yahudi terutama Zionis Israel. Faktanya merupakan pelaku kejahatan besar dan berhasil menewaskan 41.495 sejak Oktober tanggal 24. Jadi di sini kesimpulannya. Yang pertama, munasabah pada ayat-ayat ini berasal dari ayat sebelum dan sesudahnya. Semua membahas sifat kaum Yahudi. Yang kedua, ayat-ayat ini turun dengan latar belakang adanya kisah pembunuhan pada Bani Israel dan peradilan yang ditegakkan pada saat itu. Yang ketiga, tafsir ini mengurai dan menjelaskan ayat-ayat tersebut disertai sabda Nabi Muhammad SAW dan perkataan Ibnu Abbas. Yang keempat, sifat-sifat kaum Yahudi terpampang jelas di hadapan mata. Jangan sampai umat muslim lengah dan menjadikan sebagai kawan. Baik, mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.